Kita ke informasi lain, saudara. Sebuah kandang ayam berisi sekitar 40.000 anak ayam ludes terbakar di Klaten, Jawa Tengah. Kebakaran diduga karena adanya kebocoran gas. Dalam video amatir tersebut tampak api membakar hebat seluruh bagian kandang ayam. Tiupan angin kencang dan barang mudah terbakar semakin membuat api terus membesar. 3 unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dijinakan setelah 3 jam penanganan. Akibat peristiwa ini sekitar 40.000 anak ayam mati terpanggang dan kerugian mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Hujan deras yang mengguyur Kota Bogor membuat terowongan Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal banjir dan tidak bisa dilewati kendaraan. Banjir diakibatkan saluran pembuangan yang macet. Jumlah kendaraan roda 2 nampak mogok saat berupaya menerobos banjir yang merendam terowongan Jalan Raya Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Sabtu malam. Pengendara mobil juga perlu melambatkan laju kendaraan saat menerobos banjir. Namun tak sedikit pula pengendara yang pilih menunggu air surut karena takut motornya mogok. Tugas dari BPBD Kota Bogor dan pemadam kebakaran Kota Bogor berusaha mengurangi ketinggian air dengan melakukan penyedotan menggunakan 2 pompa. BPBD Kota Bogor menyebut banjir terjadi akibat saluran pembuangan macet ditambah limpahan air dari hujan deras yang sangat tinggi. Genangan tersebut berakibat dari tersumbatnya saluran di sebelah kanan dan kiri underpass. Ini kemudian karena ada sedimen. Sehingga kami dengan BPBD dengan damkar berupaya untuk membantu mengurangi genangan air untuk menggunakan pompa portable. Saudara, polisi segera menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis gorengan di Padang, Pariaman, Sumatera Barat. Polisi telah mempersiapkan dan mengamankan 8 titik tempat kejadian perkara atau TKP untuk pelaksanaan rekonstruksi. TKP yang dijadikan rekonstruksi adalah sebuah warung, yaitu tempat tersangka membeli gorengan korban. Selain itu, lokasi tempat terjadinya peristiwa pembunuhan. Polres Padang Pariaman telah berkoordinasi dengan Polda Sumbar terkait personil keamanan dan teknis rekonstruksi. Selama proses rekonstruksi, semua TKP akan dijaga ketat untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan dari warga terhadap tersangka. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir menyebut rekonstruksi akan dilaksanakan pada pekan depan. Semua persiapan telah dilakukan termasuk pra-rekonstruksi menjelang rekonstruksi dilakukan. 8 titik TKP, salah satunya yang menjadi konsen adalah tempat di mana kejadian pembunuhan itu. Sampai saat ini kami berkoordinasi dengan Polda dan Kejaksaan dan Kejari Pariaman untuk mematangkan kesiapan ini. Otomatis kita mempersiapkan beberapa perencanaan termasuk personil pengamanan, termasuk teknis dari rekonstruksi itu sendiri. Usai jeda ada informasi soal tren keindahan batu alam pada bangunan membuat produsen batu alam di Sukoharjo kebanjiran permintaan. Informasi selengkapnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda.